Apa jadinya kalau sawit di atas kertas tertulis 3.400, tapi di lapangan cuma laku 2.400? Lo pikir ini salah input? Bukan, ini kenyataan yang dihadapi jutaan petani sawit swadaya di Indonesia. Dan gua bakal kasih tahu lo data real, harga real, dan suara real dari petani yang selama ini cuma jadi penonton di industri yang dia bangun sendiri. Tonton sampai habis biar lo paham, gak cuma emosi. By the way, gue pengen buat video update harga sawit kayak gini setiap periode keluar dari dinas lah ya. Harusnya sih biasanya sebulan beberapa kali atau sebulan sekali lah ya. Biar lo semua petani sawit update harga sawit di setiap provinsi sawit di Indonesia. Gimana? Setuju nggak lo? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Oke, kita lanjut ke materinya. Gua jelasin dulu apa itu petani swadaya. Petani swadaya adalah petani mandiri, bukan mitra perusahaan. Nggak punya kontrak jual. Tanam sendiri, rawat sendiri, panen sendiri, jual sendiri. Tapi mereka bukan penentu harga. Kayak gua gini lah ya. Punya kebun sawit, tanam sendiri, rawat sendiri. Kalau panen, ya jual ke pabrik mana aja bebas. Biasa gue pilih mana harga tinggi dan grading yang nggak susah. Jadi nggak terikat sama pabrik manapun. Kadang kalau nggak mau ribet pun juga jual langsung ke tengkulak. Apalagi kalau panen sedikit, nggak nyampe 1 ton misalnya. Mau kirim ke pabrik nanggung, jadi ya jual ke tengkulak aja. Biasa tengkulak langsung datang ambil sendiri ke kebun, muat sendiri, timbang dan bayar di kebun. Jadi yang nentuin harga belinya ya tengkulak atau pabrik. Ironis ya, petani yang punya sawit tapi bukan dia yang nentuin berapa harganya. Bentar, gue minum dulu. Siapa tahu habis ini ada brand kopi atau brand teh gitu yang mau pasang iklan kan, lumayan. Ngarep gue. Oke. Ini harga TBS rata-rata per provinsi yang gua rangkumin buat lo. Di Riau, harga periode ini itu 3.467 per kilogram. Sebelumnya itu 3.366 per kilogram, naik 101. Di Jambi, periode ini 3.442 per kilogram. Sebelumnya 3.381 per kilogram, naik 61. Di Sumut, sekarang 3.493 per kilogram, sebelumnya 3.443 per kilogram, naik 50. Di Kalteng, tempat gua nih, sekarang 3.166 per kilogram, sebelumnya 3.145, naik 21. Di Kalbar, 3.165, sebelumnya 3.058, naik 50. Di Sulbar, 2.906 per kilogram, sebelumnya 2.860, naik 46. Kalau lihat dari angka-angka ini ya, seolah-olah sawit makin cerah, tapi sabar dulu. Itu harga yang ditentukan di kantor, bukan harga di tangan petani swadaya. Realnya, rata-rata harga sawit di lapangan itu di Riau 2.400 sampai dengan 2.700 per kilogram. Selisih 700 sampai 1.000 kan? Di Jambi itu 2.300 sampai 2.600 per kilogram. Selisih 800 sampai dengan 1.100 kan? Di Sumut itu 2.400 sampai 2.600 per kilogram. Selisih 800 sampai 1.000 per kilogram. Di Kalteng, tempat gua nih, 2.300 sampai 2.600 per kilogram. Selisih 500 sampai dengan 800 per kilogram.
Di Kalbar itu 2.200 sampai 2.400 per kilogram. Selisih 700 sampai 900 per kilogram. Di Sulbar itu 2.000 sampai 2.300 per kilogram. Selisihnya 600 sampai 900 per kilogram. Jadi, petani sawit swadaya ini kerja dari pagi sampai sore, tapi harga yang dia dapetin jauh dari harga resmi. Karena apa? Karena petani jual ke pengepul, ke tengkulak, dan tanpa skema harga indeks K. Potongan kualitas, biaya muat, biaya angkut, dan timbangan curang itu udah jadi makanan sehari-hari. Mau gimana lagi? Ini fakta sistem yang ada di lapangan. Walaupun petani ini punya buah sawitnya, tapi nggak bisa lawan. Pertanyaannya, kenapa sih harga bisa selisih jauh? Jawabannya, karena petani nggak punya akses langsung ke pabrik, dijual lewat 2-3 tangan, nggak ada jaminan mutu atau rendemen, kualitas TBS bervariasi, pabrik nggak percaya, nggak punya koperasi atau kemitraan, jadi lemah dalam tawar-menawar. Jadi jelas, ini bukan sekedar soal harga, tapi soal posisi tawar, dan selama petani swadaya tetap sendiri-sendiri, harga mereka nggak bakal naik. Jadi harga di dinas itu manis di kertas, pahit di dompet. Petani di daerah gua sering bilang, kita cuman bisa ngeluh di warung kopi. Ironis kan? Solusinya sih harusnya petani bentuk koperasi swadaya, jadi bisa jual langsung ke PKS. Pemerintah bentuk satgas mulai intervensi harga kemitraan. Skema kemitraan semi plasma untuk petani mandiri. Juga digitalisasi rantai pasok sawit, jadi harga bisa transparan dan transaksi langsung. Tapi ini semua butuh waktu dan butuh keberanian buat petani bersatu. Serta pemerintah yang mau turun langsung membantu. Jadi, kalau lu lihat harga sawit naik minggu ini, jangan langsung senang. Tanyain dulu naik di mana, di kantor dinas, atau di tangan petani. Kalau lu peduli, bantu sebarin video ini. Biar makin banyak yang tahu petani swadaya bukan cuma butuh harga layak, tapi juga keadilan. Like, subscribe, dan komen. Lo tim sawit harga kertas atau sawit harga real? Segitu aja video gua kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.